Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Di studio telah hadir dua rekan, dua teman saya. Bung Erwin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anda Bang pakai Boy. merah hari ini. Iya. Oh, tapi bukan timnas ya? Bukan. Benfica saya lihat. Iya, betul. Di tengah, wah ini bukan teman lagi nih. Iya. Udah Sama-sama legend. sama-sama main bola juga. Dulu Bung Erwin ini striker loh ya. Bung Erwin. Striker. Kalau kita dulu main, kita kasih bola ke dia pasti ya. Kayak Zylstra. Karena kita nih dulu main di tengah ya. Iya, iya. Bung Tommy Welly. Jogo Bonito. Itu Bung Tommy Welly. Wah, kita berapa menit yang lalu kita menyaksikan pertandingan dramatis. Tapi kita tersingkir. Ya. Saya nggak mau banyak intro, saya mau langsung lempar ke Bung Erwin. Anda punya ya komentar catatan mengenai kegagalan ya? Ya, gagalnya menyakitkan karena kan kurang 1 gol lagi sebenarnya bisa Iya. lolos. Tapi secara overall kalau misalnya dilihat dari tim ini terpaksa dalam tanda kutip akan dibandingkan dengan ketika juara di Pasti. SEA Games kemarin. Iya, gitu iya, ya. iya. Saya sih melihat bahwa di tim ini memang secara materi pemain itu memang jauh berbeda dengan materi pemain SEA Games ketika menjadi juara. Artinya waktu menjadi juara itu materi pemainnya meskipun U22 tapi pengalaman mereka itu banyak sekali yang sudah bermain di level senior. Ya, di level U23 waktu masuk semifinal di AFC Iya. Piala Asia itu mereka pemain-pemainnya ada banyak di situ. Ada Rizky Ridho, kipernya Hernando, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Nathan, Marcelino, Witan, Rafael Strijk. Rafael Strijk masih ada di tim ini, tapi Nathan ada di situ. Nathan Enggak, ada di SEA Games enggak dong? di U23 ya, U23 di AFC. Oh. Itu Untuk kan SEA Games angkatannya, tidak ada Nathan pada angkatannya waktu itu. Nathan, Iya. rombongannya Nathan. Iya, iya. Ada Justin juga di situ. Ada Rafael, tapi di tim ini ya harus diakui mereka memang nggak punya pengalaman di level senior yang banyak gitu ya. Iya. Terus secara pengalaman menit main di kompetisi liga itu juga mereka tidak terlalu banyak gitu yang mendapatkan menit bermain yang menurut saya cukup, dan untuk level SEA Games menit bermain itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh anak-anak ini. Kenapa kok mereka nggak mendapatkan menit bermain yang Iya. cukup? Karena di liga jumlah pemain asing semakin banyak gitu. Untuk pemain yang levelnya pemain senior bukan U22, itu aja susah dapat menit main. Apalagi yang U22 gitu. Jadi kalau nggak istimewa sekali, menurut saya susah untuk dapat di menit main di kompetisi liga gitu. Jadi secara tim memang pusing juga pelatihnya siapapun gitu ya. Kalau materi pemainnya seperti ini nggak dapat menit bermain yang banyak di kompetisi ya. Kalau dibandingkan dengan ketika juara itu kan beda sekali gitu. Oh, Anda melihatnya dari pengalaman bermain di klub gitu ya? Iya, Jam terbangnya lebih banyak tim yang lama. Iya, dan jam dibandingin tim terbang yang bermain baru. ketika bermain di tim senior. Ya, Rizky Ridho, Hernando itu kan meskipun kemarin di U23 di SEA Games, tapi kan mereka tulang punggung di tim senior. Oke, ini fundamental sekali ya apa yang dikatakan oleh Bung Erwin tadi. Anak-anak yang tidak punya jam main yang banyak. Tapi Bung Toel, Bung Tommy, saya panggilnya Bung Tommy aja deh. Komentar Anda ditunggu nih. Dari 2 pertandingan inilah, lawan Filipina dan lawan Myanmar, dan kita tidak meraih, kita gagal untuk lolos ke babak berikutnya. Saya heran karena di awal-awal yang pertama benar. Saya sepakat sama Erwin. Hasilnya mengecewakan, gagal, tapi overall memang permainan jelek. Jelek ya? Saya harus katakan jelek. Kenapa saya heran? Karena di awal banyak prediksi, ini kan tim yang dianggap bagus, kuat. Mewah. Apalagi habis mengalahkan Mali. Iya. Mewah kalau kita bicara tentang ada naturalisasi. Raven, Zylstra, Ya. Ivar Jenner, Dion Mark, jadi ada 4 gitu kan. Jadi itu mewah. Saya nganggap bahwa di luar itu pemain-pemain kita juga nggak kualitasnya cukup bagus. Jadi ini persoalan menurut saya sih kepelatihan. Saya paradoks, saya heran gitu loh. Karena ini TC-nya lebih panjang dari TC yang kemarin, yang AFF maupun AFC, Ya. U23. Saya lihat lebih panjang di Madia. Bahkan Pak Sumarji, BTN atau manajer timnas mengatakan bahwa suasana bagus sekali, mirip era Sinteyong gitu kan. Tiba-tiba kayak begini, flopnya jauh sekali gitu Flop. loh. Iya, cara main bayangin harus menang betul, tapi
mengandalkan lemparan ke dalam kan ini menunjukkan salah satu indikator nggak punya cara, nggak punya akal. Berkali-kali kan kita lihat tadi berapa kali lemparan ke dalam. Cuma saya nggak hitung aja siapa itu, Robbie Darwish gitu loh. Lalu kita bingung juga kan, Robbie Darwish ini bagus main di tengah apa main bek kanan? Sementara di persiapan saya lihat Raka Cahyana main bek kanan. Jadi ini ada kebingungan seorang Indra Safri. Paradoksnya apa? Kan di tempat ini pula saya sempat menyimak juga Waketum PSSI, Jainuddin Amali mengatakan pelatih bertangan dingin, track recordnya bagus, lalu apalagi selalu pendekatan dengan sport science gitu kan, bla 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 bla. Ternyata ngomong kosong hasilnya gitu loh. Mirip Marcelo Lippi 2006 juara dunia, 2008 kan dia stop dulu, dipakai Donadoni gagal, dia disuruh panggil lagi yang track recordnya hebat kali. Tahu 2010 di grup kan Itali jebol juga. Jadi itu mirip kasusnya. Jadi saya mempertanyakan tuh pernyataan-pernyataan itu. Apa? Argumentasinya nggak ada ternyata sepak bola. Karena di Agustus secara pribadi saya sudah mengkritisi. Bukan soal suka tidak suka, tetapi ketika pilihannya Indra Safri seolah-olah petinggi bola kita nggak mau mikir gitu loh. Template aja. Oh track record bagus segala macam. Memang pasti linear gitu kan enggak. Apalagi saya sempat bilang dari sisi yang lebih besar secara kepelatihan. Indra Safri lagi seolah-olah nggak ada pelatih lain. Apakah, saya kasih sarkas dikit kan, apakah kepelatihan kita mau berhenti di Indra Safri? Hari ini kita lihat. Good. Mas Erwin, tadi menyinggung soal yang masak, materinya bagus. Ya kan? Nggak jelek kalau misalnya si Donitri bagus. Raihan Hanan di luar cedera bagus gitu loh. Ya. Kadek Arel kuat. Tengah juga kuat. Ferrari ya mungkin akan Fikri nggak masuk karena mungkin cedera tapi di klubnya main gitu lah. Kita nggak ngerti toh. Ya. Lalu dalam manajemen pengolahan timnas saya juga mengkritisi kan soal pengelolaan. Dipanggil 30 plus 3 kata yang datang dari mana. Buat saya nggak lucu ada 3 datang entah dari jalur mana, dari jalur agent. Secara polos iya oke lah siapa pemain dari manapun boleh disodorkan untuk memperkuat timnas. Tapi yang namanya timnas nggak boleh gitu dong pengelolaannya. Ujuk-ujuk dia pilih 30 plus tambah 3 gitu loh. Nggak bisa begitu kalau menurut saya level timnas yang U23 yang sebetulnya irisannya udah senior gitu. Dan itu saya kritisi di persiapan ketika manggil 30 plus 3 yang walaupun tidak terpilih gitu loh. Tapi kan aneh gitu loh. Manajemen pengolahan timnas kayak begitu buat saya aneh. Dan hari ini kita ketemu ujungnya kan, output yang ternyata drop gitu loh. Iya. Indra Safri harus bertanggung jawab untuk ini. Ya pasti harus bertanggung jawab kalau namanya perang, komandannya di lapangan kan dia gitu ya, pelatih gitu. Dan saya pikir pemilihan Indra Safri kalau misalnya mau merecall kesuksesan di SEA Games sebelumnya itu juga sebenarnya nggak apple to apple karena materi pemainnya kan beda. Betul. Materi pemainnya banyak sekali yang berbeda gitu. Kalaupun ada pemain-pemain yang mantan pemain SEA Games yang terakhir waktu juara itu bukan pemain utama gitu. Ferrari doang kayaknya. Ada Donitri juga ada di situ kan ya. Tapi bukan pemain utama. Ferrari, Donitri, ada Hoki, ada Rafael juga di situ. Tapi sekali lagi bahwa susah kalau materi pemainnya seperti itu. Dan saya menyoroti memang kalau Indra Safri lagi lah pemain pelatih lainnya itu asisten pelatihnya yang sekarang itu saya pikir pantas untuk diorbitkan untuk level tim U23 gitu, U22 gitu. Ada Bima Sakti, ada Kurniawan, Zulkifli Syukur, ya kan? Itu pelatih-pelatih generasi baru yang menurut saya pantas untuk diberikan kesempatan kan. Ini kan generasi pelatih yang ya mereka udah pensiun tapi masih belum tua-tua banget gitu kan kalau dibandingkan dengan pelatih yang sudah mapan gitu. Oke, tadi kita lihatlah pertandingan tadi 2 kali 45 menit kita menang 3-1. Tapi secara permainan, secara teknis, ya kan ada kemajuan nggak? Nggak ada, dribble lihat. Sebelum 2 gol di menit-menit akhir ya. 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir kan ada 2 gol dari Raven kan. Tapi sebelum itu ketika ketinggalan 0-1 terus menyamakan 1-1, itu main bola kayak main bola bukan sepak bola modern gitu. Dari bawah, dari tengah dribble nyangkut. Dribble nyangkut gitu loh. Striker dari kemarin kan udah saya bilang. Sprint pendeknya nggak ada, eksplosivitasnya nggak ada si Mauro Gilstra itu. Dan saya nggak ngerti, nggak diganti kenapa gitu loh. Terlambat kita memasukkan Raven. Bukan terlambat, memang harusnya nggak dari awal. Menurut saya ya, ada Hoki, ada Raven, ya kan?
dengan penampilan Mauro seperti di pertandingan lawan Filipina gitu, kenapa nggak coba main dengan striker yang lain atau sekalian pakai 2 striker gitu dengan pemain yang lebih menyerang, karena kan ngejar selisih 3 gol. Kalau ngejar selisih 3 gol, menang 1-0, menang 2-0 aja nggak lolos gitu, ngejar selisih banyak gol, ya mainin aja striker yang lebih banyak gitu, pemain yang berkarakter menyerang gitu. Kenapa kreativitas kita nggak muncul ya, Bung Tommy? Ada Iver Jenner di situ, ya kan? Ada gelandang lain juga yang sebenarnya mampu ketika mentok melalui flank, dia mencoba, tapi nggak bisa. Apakah memang lawan juga semakin pintar menghadapi kita? Ya oke lah, lawan juga berkembang. Tapi menurut saya kualitasnya tetap kita lebih punya kualitas. Ya. Makanya nggak heran di preview-preview awal sebelum ini malah publik kan berdebat soal target yang antara emas dan perak. Karena merasa materi udah lumayan cukup bagus gitu loh. Dan saya pun nggak nganggap jelek anak-anak ini gitu loh. Donitri asal sentuhannya benar, penempatannya benar, itu keren sebetulnya nih anak kaki kirinya. Raihan Hanan kalau nggak cedera juga sangat bagus menurut saya di depan. Rahmat Arjuna saya udah kritik sejak AFF, sejak AFC. Ini anak punya kecepatan, ngotot, ngeyel. Cuma menurut saya football intelijensianya waktu kalau sudah di area penalti bingung gitu loh. Dari sejak AFF 23 loh dia. Dan herannya kan selalu kepilih gitu. Seolah-olah nggak ada alternatif lain di sisi penyerang di kanan itu loh gitu. Rafael Struijk tidak menunjukkan kualitasnya sebagai pemain naturalisasi, pemain yang pernah punya jam terbang senior, nggak bisa carry gitu. Kalau istilah anak-anak sekarang meng-carry teman-temannya juga nggak bisa. Menggendong. Oke, kita kehilangan bola, ya, kontrol juga yang tidak bagus. Hal-hal yang dasar sebenarnya yang harusnya dimiliki oleh pemain-pemain sekelas yang bermain di Eropa ya. Ivar Jenner, Struijk, dan juga Zijlstra. Iya. Saya tertarik untuk membahas Rafael Struijk tadi beberapa kali disebut, dan dia kan jam terbangnya sudah menurut saya lebih paling banyak nih Rafael Struijk dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi ketika seorang pemain didikan Eropa bermain di ekosistem sepak bola Indonesia, ini yang terjadi gitu. Ketika jadi yang salah ekosistem Indonesia juga. Iya, harus yang jadi PR kan ekosistem kan dia di sana juga nggak main. Tapi makanya kan balik ke sini. Tapi kan dia berada di ekosistem pelatihannya, kompetisi dalam klubnya. Ketika bermain di klubnya, sekarang Rafael juga nggak oke banget kok. Jadi yang salah gitu. Ekosistemnya. Menurut saya iya. Nggak, kalau menurut saya pemain bagus tuh akan kelihatan bagus. Nggak perlu lama. Contoh Jonathan Miliano Jonathan di Persib. Ya. No, yang sayap kanan. Oh iya. Itu kan kelihatan gitu loh. Berarti dia ada kualitas. Bahwa memang baru gabung di September, tapi sentuhan pertama pun kita udah kelihatan. Ini pemain punya sesuatu gitu loh. Di Oktober sudah main, kelihatan sebetulnya. Jadi pemain bagus itu nggak butuh waktu lama sebenarnya untuk menunjukkan dirinya bagus. Persoalannya kan bukan itu harusnya. Dia harus meng-carry, menggendong, menunjukkan kelebihannya. Kalau dia Jenner main di antara senior-senior yang bagus, dia ke bawah bagus. Itu kan, nah sekarang ditaruh di kolamnya. Di kolamnya anak-anak 23. Ya. Dia harus angkat dong, harus carry dong. Ya. Jadi yang terbaik kan nggak kelihatan. Oke. Kita break dulu ya Bung Tommy. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Ada di Sportcast Nusantara TV, Bung Tommy. Ya. Kita mengarah kepada Indra Syafri lagi. Ya. Jelas, dia yang masak, dia yang meracik. Udah mentok di situ ya? Ya, menurut saya mentok. Ada masanya. Kedua tadi, ada resiko dalam peta kepelatihan sepak bola kita seolah-olah nggak ada pelatih lain. Indra Syafri punya track record bagus. Iya, karena dia dapat kesempatan. Yang lain nggak dapat kesempatan. Ya. Lalu dia positioningnya ada dalam struktur di PSSI di dalam. Nggak fair dong persaingannya dong. Kedekatan dia ada di dalam dengan pelatih yang di luar. Itu yang saya kritisi, yang template ini. Saya bicara soal knowledge ya Bung ya. Ya. Mungkin kalau kedekatan kita bicara lain lagi, tapi soal knowledge. Ya. Seorang pelatih yang Anda lihat Indra Syafri seperti apa? Knowledge sih oke. Karena dia juga beberapa kali kan ikut kursus atau sekolah tentang technical director. Ya. Makin lebih luas pengetahuan dia. Tetapi menurut saya sih
kadang ada masaknya gitu loh. Dan saya kenapa kemarin mengkritisi itu karena saya ingin membuka luas peta kepelatihan kita. Gak boleh berhenti di satu. Kalau menurut saya gitu ya. Ada siapa? Luis Aragones, ada Vicente Del Bosque, tapi nggak balik ke situ lagi gitu loh. Jadi ketika misalnya Enrique gagal, siapa yang sekarang De La Fuente itu kan nggak terkenal juga tuh yang kemarin juara Eropa ya, Spanyol kalau kita bicara itu. Nah maksud saya konteks cara berpikir itu yang nggak muncul gitu loh. Jadi saya lihat lebih ke favoritism. Saya berani mengatakan itu karena waktu di sini Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali saya simak, dia kan tentang mekanisme, dia bicara tentang mekanisme. Saya tanya, memang Indra Syafri dipilih sebagai pelatih SEA Games lewat mekanisme yang seperti dia maksud? Bahwa Exco menyepakati oke. Tapi apakah seperti yang dia maksud tentang mekanisme itu? Waktu sama Boy sama Ropan dia duduk di sini, saya simak itu Boy. Oke, saya bilang gitu. Ini pelatih favoritmu. Jadi kalau Boy bilang secara teknikal Indra Syafri dan kawan-kawan tanggung jawab, saya mau tarik ke Exco. Karena saya udah bilang, sejak kegagalan Piala Dunia ini eksesnya banyak. Ada faksi-faksi. Dan ini timnasnya, faksi Zainuddin Amali ini. Wah. Bung Erwin, lain topik nih. Kalau kita lihat Vietnam, Thailand, ada ciri khas. Ya kan? Vietnam yang fisikal, boxing bagus sekali kemampuannya, main networking juga bagus, juga Thailand ada skill. Tapi kita apa yang menjadi ciri khas setelah bertahun-tahun dan ganti-ganti pelatih? Ini dengan materi yang ini publik ingin tahu juga ciri khas kita ini apa. Ciri khasnya Indonesia itu kalau sudah buntu long ball. yang jadi sarkasme dari orang-orang yang melihat kan gitu. Tapi kalau tadi Bang Boy bilang Thailand, Vietnam, 2014 saya liputan ke Vietnam, Piala AFF. Waktu itu Indonesia kalah lawan Vietnam 2-0, kalah lawan Filipina 4-0. Di pertandingan terakhir baru menang lawan Laos, tersingkir. Pas lagi liputan itu saya dari stadion utama mereka, dari My Dinh, di Hanoi itu, seberangnya itu training campnya timnas Vietnam. Ada 6 lapangan yang rumput asli, ada 1 artifisial, ada kolam renang, ada ruang fitness di situ. Jadi dari cara mereka memiliki fasilitas, dari cara mereka mengelola tim nasional itu, saya pikir Vietnam itu punya sebuah modal yang sangat besar gitu untuk membuat timnas mereka selama ini menjadi tim yang menyulitkan gitu, bukan buat Indonesia aja, tapi buat Thailand yang jadi Raja Asia Tenggara kan juga menyulitkan Vietnam. Jadi kalau ditanya kenapa Vietnam sama Thailand itu bisa punya ciri khas dan menyusahkan sekali buat Indonesia selama ini gitu ya, karena mereka serius sekali gitu ya untuk membina sepak bolanya. Sementara Indonesia ya sempat waktu Luis Mia kelihatan oke mainnya, waktu STY kelihatan oke mainnya, waktu Indra Syafri zaman Evan Dimas juga kan namanya PP Pak, pendek-pendek merapat. Andalannya waktu itu seperti itu, tapi ya seperti Bung Tommy Welly bilang gitu, ya masanya mungkin sudah lewat gitu. Jadi ciri khasnya ya hilang lagi gitu Indonesia seperti apa. Tommy mungkin kasih gambaran. Vietnam ciri khas mainnya kan ngotot, determinasi. Tidak enak dilihat, tapi ya itu kan produktif. Bagian dari ciri khas masyarakatnya juga katanya. Ngotot kan, kultur, karakter bangsanya begitu, orang-orangnya begitu. Dan itu saya lihat mereka seolah sudah mulai menemukan identitas cara main bolanya. Iya. Jadi yang penting kita ketemu identitas sepak bola kita gitu loh. Nah kalau kita kan seringkali kaget-kagetan. Kan tadi Boy sebetulnya bilang, abang pengetahuannya nggak tinggi malah. Pengetahuan Indra Syafri tinggi. Tapi lihat coba tadi waktu hilang bola pressing. Pressing gelandang-gelandangnya pressing di atas. Pressingnya masing-masing satu orang gitu, nggak sebagai sebuah unit gitu loh. Jadi gampang aja mereka keluar dari tekanan dong, satu yang neken gitu loh. Jadi saya bingung, ini pressingnya kok kayak begini gitu loh. Ada bilang sampai latihannya pagi dibangunin jam 5, saya bingung juga. Buat apa latihan jam 5 gitu loh. Emang anak mahasiswa yang di dormitori gitu loh, latihan jam 5 habis itu kuliah gitu kan. Jadi saya banyak kebingungan gitu. Waktu nonton bola itu ingat semua ucapan yang lewat-lewat kemarin tuh saya bingung gitu loh. Membingungkan. Dan sebaliknya Myanmar yang tampil, yang tadi pressing di tengah, disiplin, force juga. Iya Bung? Myanmar menurut saya tadi memanfaatkan
kepanikan dari Indonesia untuk segera mencetak gol. Mereka tampil dengan cukup tenang. Ya. Golnya tadi kan cakep banget Myanmar itu, gol yang kelas, iya. kelas sekali gitu. Proses golnya Myanmar, dan setelah itu mereka kan mereka setelah itu kebobolan sampai 3 gol gitu ya, 2 gol tambahan dari Jens Raven. Cuman saya melihat ketika mereka sudah mencetak gol, mereka bisa disiplin, mereka bisa tampil bagus. Kipernya kan blunder itu tadi kan. Golnya Indonesia kan kiper blunder, kayak dikasih gitu. Tapi setelah itu kan berapa kali dia nepis. Jadi rasa percaya diri dari kiper, dari pemain Myanmar ditekan seperti itu, mereka tampil cukup disiplin. Juga terbantu karena Indonesia juga menurut saya sama sekali nggak kreatif ketika menyerang kan. Iya. Bung Tommy, target kita di dalam cetak birunya adalah 2030. Tapi kan kalau kita berpikir logis, kita juga harus menguasai Asia Tenggara dulu baru kita menguasai konker dunia kan untuk lolos. Iya. Tapi kenyataannya untuk level Asia Tenggara kita mengalami hal yang seperti sekarang ini. Betul. Makanya kita nggak bisa. Maksudnya kan kita negara besar di lingkup ASEAN, AFF. Iya. Tapi kita jangan dengan narasi begitu aja. Hanya sebagai sebuah negara yang karena huge gitu loh, besar secara cakupan wilayah. Kalau kita dalam diplomasi di AFF, kita ingin dalam posisi yang tinggi di AFF. Ketika kita ngaku negara besar, lu nggak ada artinya kalau nggak ada Indonesia. Emang kalau dibalikin ditanya udah juara berapa kali AFF atau juara berapa kali SEA Games kan kita malu. SEA Games 8 kali final, 3 kali juara kan. Yeah. Juara kan 87, Go Ribut WD 91 yang lawan Thailand adu penalti, lalu 2023 kan Indra Safri gitu loh. Jadi dari 8 kali final hanya 3. Kalau kita bicara tentang sejarah SEA Games yang dari 59, tapi Indonesia kan baru ikut 77 ya. Yang pertama kali final kan 79, generasinya almarhum Roni Pati, ada Berti Tutuarima, ada Dede Sulaiman, Rudi Nere. Ya. Cuma kalah sama Malaysia yang siapa? Mokhtar Dahari itu kan. Santok Singh, Sokchin Aun itu. Dola Rahim dan sebagainya. Iya, di situ kan 79 pertama tuh kita masuk final. Tapi baru jebol di 87. Jadi kita perlu kuat supaya apa? Kalau kita diplomasi ngomong kita negara besar, besar dalam sesungguhnya gitu loh. Baru kita stepnya kan enak. Ya. Makanya saya mengkritisi orang yang dengan mudah ngomong Piala Ciki. Jangan kayak gitu. Nggak sopan, nggak respect gitu ngomong Piala Ciki gitu. Oke. Sebut produk ini. Step ke depan, ini seperti kita kembali mulai dari nol lagi nih. Padahal kalau menurut saya U23 itu sangat prospek ya. Itulah sebenarnya cikal bakal untuk ke tim senior. Ya. Betul tidak? Betul, irisannya. Irisannya sangat vital gitu. Kakang udah main kan, Adek Ariel udah main kan. Ifar. Tapi kalau melihat hasil sekarang yang mayoritas adalah yang kita banggakan sebagai tim U23 kita seperti apa ini, Bung? Kedepannya untuk Piala Asia, AFF, U23. Bahaya sih ya, bahaya. Artinya bahaya atau sangat bahaya? Bahaya dulu deh. Sangat bahaya dan harus ditarik juga kan U23 atau U20-nya ini timnya siapa? Coach Nova kemarin apakah sudah begitu meyakinkan apa belum gitu ya untuk kedepannya? Yeah. Kan harus dilihat dari tim yang paling muda gitu kan. Untuk ditanya U22 ini seperti apa ya, materinya siapa yang nggak ada di sini paling hanya Arkan Fikri sama Marcelino yang nggak ada sekarang karena nggak bergabung dalam tim. Yeah. Setelah itu kan nggak tahu siapa yang bisa masuk ke dalam tim. Pemain yang akan dinaturalisasi kan juga nggak mudah untuk nyari. Kalau misalnya kualitasnya biasa aja ya mungkin ada, tapi kan kualitasnya kalau udah naturalisasi harusnya nggak selevel pemain yang ada sekarang kan, seperti itu kan. Dan kenyataannya susah untuk cari pemain sekarang untuk U22. Untuk senior pun setelah generasi rombongannya Ole sama Joy kan nggak ada lagi gitu. Nggak gampang untuk nyari pemain naturalisasi gitu. Kalaupun ada, itu belum tentu mau. Contohnya Eliano mau, tapi Tijani nggak mau dinaturalisasi. Padahal mereka kan kakak adik gitu. Jadi kalaupun ada, belum tentu mau. Iya kan? Siapa? Tijani ya? Tijani sama Eliano. Kakak adik satunya mau Indonesia, satunya nggak mau. Gap-nya itu biar jauh sekali. Kakak adik padahal. Bung Tuan itu gimana tuh? Kalau ngelihat materi kita, ini penting nih. Iya. Buat kedepannya. Karena sepak bola kita ini kaget-kagetan, rame gitu boy. Misalnya contoh ya, kita fair dalam konteks bola. Saya bukan peduli Gerard van den Berg-nya. Waktu Gerard van den Berg terakhir lawan Vietnam, kita kalah ya. Tapi kita kan lawan nekan tuh, Arkan Fikri, siapa segala macem tuh. Dibanding yang tadi main,
Mohon maaf, intensitasnya nggak ada, ini strength-nya nggak ada. Padahal TC-nya lebih panjang yang ini. Itulah kalau kita nggak punya ruang lingkup sepak bola, kaget-kagetan, ribut, di-cut, keluarin yang track recordnya bagus, kelar hari ini. Mau ngomong apa coba? Makanya kan orang salah pikir. Saya justru ngingetin para pelatih semua, masakan ada lisensi pro yang sudah 40-an, yang muncul Indra Safri lagi. Pro license tuh 40-an. Ya. Kalau kita bicara kursusnya kan berapa, Win? Hampir 280 juta ya. Mereka harus bayar itu. Tapi ujungnya cuma Indra Safri dan kita lihat seperti ini. Ayo dong mikir yang lebih gede gitu loh. Jangan soal faksi, jangan soal favoritisme gitu loh. Dan saya berani katakan, ini tim yang lebih memang kiblatnya adalah PIC-nya, pimpinan proyeknya adalah Zainuddin Amali, wakil ketua umum PSSI. Jadi tanggung jawab aja gitu loh. Makanya kaget-kagetan publik kita ini. Nilai bolanya tuh kaget-kagetan lah pokoknya udah. Emosional. Kalau gitu siapa pelatih? Kalaupun kita sepakat nih, Indra Safri misalnya mundur ataupun apapun namanya. Anda melihat siapa figur pelatih? Apa kita harus juga mencari satu paket dari luar lagi? Satu paket dengan tim nasional senior. Sementara kita di lokal dengan lisensi yang juga banyak dimiliki oleh pelatih-pelatih muda kita. Sebenarnya kan gini, Bang Boy sama Bung Tohel. Soal pelatih ini agak ironis karena di Liga 1 itu cuma satu. Hampir punah itu pelatih lokal yang melatih di tim Liga 1. Padahal seperti yang Bung Tohel bilang, yang punya lisensi bukan cuma A saja, tapi yang AFC ya, itu banyak, yaitu asistennya Indra Safri sekarang kan A Pro semua. Belum yang lainnya misalnya Yeyen, Imran, ya kan, Aji Santoso. Itu pelatih-pelatih yang itu dua yang pertama disebut pertama itu. Karena kan tadi udah ada Kurniawan, ada Kurniawan, terus siapa? Eko Purjianto, ya. Kan ada track record di Malut itu, yang dua pertama tadi ada track record di Malut. Kan bicaranya soal APRO ya, lisensi itu ya. Jadi pelatih-pelatih muda, generasi yang lebih muda gitu, yang sudah punya lisensi pro. Jadi saya ngelihatnya agak ironis karena di kompetisi Liga 1 pun juga mereka nggak dipakai gitu. Padahal untuk ambil lisensi itu kan mahal sekali. Mahal sekali. Oke, kita break lagi, Bung Tommy. Siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama Bung Tommy dan Bung Erwin. Kita switch sedikit ke yang lebih scope lebih besar lagi. Yang juga sebenarnya kita tunggu nih Bung Tommy dan juga Bung Erwin, calon pelatih tim nasional senior ya kan. Muncul dua nama ya kan. Anda melihatnya ya kalau disuruh memilih ya. Ini sekarang disuruh memilih atau mungkin ada nama lain yang menurut Anda lebih cocok untuk menjadi nakoda ke pelatih tim nasional senior. Dua nama nih siapa dulu nih? Siapa dan siapa? Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman ya. Saya kalau dari cerita yang pernah terdengar waktu sebelum Patrick Kluivert kan sebelumnya ada tiga nama selain Patrick Kluivert, Gio Van Bronckhorst sama satu lagi saya lupa tapi Frank de Boer, Van Bronckhorst dan Patrick Kluivert. Tapi akhirnya Patrick yang melatih kan. Kalau ngelihat dari story itu saya melihatnya condong ke Gio Van Bronckhorst sih. Alasannya? Karena sudah pernah dipropos, kalau menurut cerita yang pernah saya dengar, dan mungkin track kepelatihannya menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Patrick. Setidaknya di klub ya. Kalau di tim nasional kan belum pernah pegang tim nasional senior juga kalau Gio, tapi di klub saya pikir sudah punya track record yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan Patrick. Bung Tommy lihatnya seperti apa? Gio sebetulnya kan di awal juga sudah mulai masuk, tapi informasi yang tahu Gio nggak masuk gitu loh sejak awal. Jadi saya agak meragukan bahwa dia akan muncul lagi gitu loh, saat ini. Walaupun namanya santer-santer disebut, tapi saya meragukan lah. Dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, saya meragukan bahwa dia akan jadi salah satu nominasi. Bahkan saya ngelihat bahwa kecenderungannya bukan Belanda kali ini gitu loh.
Kenapa? Karena ada situasi kemarin. Jadi sebetulnya ini nanti adalah Alexander Swir yang punya sudut pandang sepak bola terhadap calon-calon itu. Nah sekarang mana yang paling cocok? Kan orang, saya hanya takut terjebak gitu loh. Kalau bicara track record nama besar banyak lah boy. Mungkin yang lagi juga available atau lagi status nggak pegang klub, yang namanya sudah besar juga banyak. Tapi apakah kemudian nama besar itu akan langsung cocok, kan belum tentu maksud saya. Jadi kita sedang terjebak pada figur pelatih, tapi kita lupa tentang materi pemain yang ada gitu loh. Karena kita nggak pernah bahas ini. Kegagalan kemarin Piala Dunia pun kan lebih bahas kepada figur pelatih, tanpa kita misalnya menganalisis tentang pemain di bulan Oktober itu dalam posisi seperti apa, gitu loh. Kan nggak pernah ada juga bahasan sepak bolanya, karena kita terlalu sentimental, terlalu emosional kepada figur pelatih, gitu loh. Bahwa kemudian Patrick Kluivert harus out, ya. Tapi sekarang kan situasinya menjadi situasi yang buat saya sih sensitif. Kalau federasi nggak bisa milih pelatih yang tepat. Makanya saya mengabaikan itu tuh. Dari sudut pandang saya menganalisis itu, Giovanni van Bronckhorst enggak, kayaknya juga Belanda bukan pilihan. Jadi mungkin itu tadi pelatih yang Kanada itu kan, orang Inggris yang bawa Kanada itu mungkin, walaupun saya sih nggak pernah terlalu yakin sama pelatih Inggris gitu ya. Gitu kan. Peter White sukses di Thailand, di kita juga belum tentu. Nah, justru yang kita lupa adalah kecocokan antara pelatih yang ada, yang nanti didatangkan dengan materi yang ada. Karena kita lupa menganalisis ini. Gitu, lupa. Kalau menurut saya kemarin Oktober, saya merasa bahwa pemain-pemain itu dalam posisi tren yang agak drop semua. Karena jadwal pertandingannya begitu padat. Apakah karena baru mulai kompetisi? Apakah ada yang belum pada performa 100% karena misalnya cedera dan sebagainya? Itu kan mungkin. Dan kita kan nggak dapat pembicaraan tentang itu, nggak dapat data tentang itu gitu loh. Nggak ada info detail dari dalam tentang kondisi itu. Tapi kok saya hanya menduga sebagai pengamat, karena dari sekian kemarin yang main itu lawan Arab dan Irak, saya hanya melihat bahwa yang kelasnya bisa mempertahankan kelasnya itu cuma Jay Izzes, Kevin Dix, sama Calvin Verdong, plus Martin Pasla. Hanya 4 pemain itu yang masih bermain di standar yang mereka punya. Selebihnya enggak menurut saya sih. Jadi itu adalah analisis sepak bola. Kita fokus ke sini, tapi kita lupa ini. Sekarang kalau kita mau datengin nama besar pun, misalnya yang mungkin saja sedang off, bisa-bisa aja. Joachim Low misalnya gitu, Jurgen Klinsmann, bla bla bla. Loh, tapi apakah match sama ininya? Gitu loh. Kan enggak. Match dengan squad yang Boyan ada. Hodak mungkin lebih paham sekarang situasi sepak bolanya kan? Betul. Gimana betul? Kan gitu kan? Hodak mungkin lebih paham tentang kultur, tentang karakter pemain kita. Iya. Plus pemain asing lah ya, dan naturalisasi yang ada di sini. Kalau Low sama Klinsmann kayaknya nggak cocok karena banyak pemain Belandanya di Belanda sama Jerman kan nggak cocok. Iya, kan absurd Win ketika bicara track record nama besar gitu. Kan itu sebetulnya absurd. Kita nggak ngerti apa yang dimaksud itu gitu. Bung Erwin, Herman punya CV yang bagus untuk melatih tim nasional Kanada. Giovanni belum. Sekarang yang kita butuhkan untuk tim nasional kita, pelatih yang punya track record di tim nasional atau di klub yang bagus? Sebenarnya yang bagus adalah pelatih yang pernah melatih tim nasional. Kalau bisa yang sukses gitu ya, yang bagus di tim nasional. Tapi kalau dibandingkan dengan Gio kan punya keunggulan. Dia legend Belanda gitu ya. Pemain-pemain seperti Ivar, seperti Justin, seperti ya pemain-pemain diaspora yang naturalisasi Belanda. Kalau ngelihat Gio tentu akan beda dengan ngelihat John gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan dia punya rekam jejak yang bagus ketika menangani klub di Glasgow, dia kan bagus. Dan di Belanda juga bagus kan waktu itu, Feyenoord apa PSV ya. Jadi saya pikir Gio memang punya kelemahan, dia nggak pernah menangani timnas senior sebagai head coach. Tapi dia punya keunggulan dengan statusnya sebagai mantan pemain Belanda ya, legenda dari Belanda, dan ketika menangani klub. Gimana? Tim nasional atau klub sebenarnya kita butuhkan? Sebetulnya pelatih sama aja, dia tahu. Cuman akan metodenya yang berbeda. Metodenya karena di klub day by day, di tim nasional kan enggak. Karena dia hanya berkumpul 4-5 hari. Jadi dia akan pilih pemain
yang memang benar-benar sesuai skema dan siap dia. Makanya salah itu kayak model-model omongan, oh ini fisik naik karena pelatih tim nasional. Nggak ada pelatih tim manapun yang bisa ningkatin fisik. Itu jasanya klub ya? Hah? Jasanya iya, klub dalam itu. waktu 4 hari 5 hari kumpul nggak ada. Iya. Bahkan kalau ngegenjot pemain yang dalam periode kompetisi di persiapan FIFA Matchday yang 4-5 hari, yang akan terjadi malah bisa cedera. Jadi yang terjadi di situ sebetulnya kita memaintain conditioning pemain supaya tetap dalam posisi bagus. Karena pemain FIFA Matchday itu kan dipanggil pada saat mereka sedang ada di klub. Kalau bahasa teknis kan periodisasinya kompetisi, Ya. sudah dalam posisi siap gitu loh. Nah itu doang, metode itu doang, pendekatan itu doang yang menurut saya sih hanya berbeda di situ aja kerjanya gitu loh. Ya. Yang si itu siapa, Belgia kok jadi lupa, yang orang Spanyol yang dinanganin di Inggris lumayan bagus juga, klub Roberto Martinez Roberto Martinez. Iya. di Everton. Sekarang melatih Apakah tim umur nasional. apa namanya? Ya. Pernah Belgia tapi sekarang udah enggak. Iya, Portugal sekarang. Kan bisa, maksudnya dari klub Iya. Wolves ya kalau nggak salah ya. Everton ya, Everton. Ya, terus pindah ke situ. Pindah ke tim nasional. Jadi ya. bisa aja. Yang Belgia ini sekarang yang pegang bekas Leipzig kalau nggak salah. Itu juga salah satu pelatih terbaik, lulusan terbaik di kepelatihan Jerman. Bung Erwin, saya kok mau kembali lagi ke U22 kita lah, Dit. Oke lah, tim nasional kita tunggu lah keputusan PSSI Yang senior. Exco ya. Tapi secara perasaan ataupun kita bisa merasakan apa yang dirasakan pemainnya. Jim Raven sampai menangis tadi ya kan. Kedepannya kayak gimana nih U23, U22 kita ini? Pembenahan apa? Langkah apa yang harus dilakukan dengan kegagalan ini? Gagal Iya. total ini. Yang pertama tentu pelatih harus dievaluasi, itu harus jelas kan ya. Ya. Bagaimana menerapkan strategi. Contoh kecil aja, kenapa Jens Raven nggak dimainkan dari awal? Itu kan Iya. jadi pertanyaan pasti kan. Pertanyaan. Ketika dia dimainkan, Dua bisa gol. cetak 2 gol gitu. Iya. Dan tampilnya menurut saya di pertandingan tadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mauro gitu. Yang diberikan kesempatan main lebih banyak gitu. Yang pertama tentu evaluasi harus dilakukan oleh pelatihnya. Ya, dilakukan kepada pelatihnya. Sudah ada direktur teknik kan. Itu kan Ya. salah satu tugas direktur teknik gitu untuk Ya. memberikan evaluasi. Terus yang kedua, soal materi pemain ya ini juga tanggung jawab bagi PR tentu bagi federasi, bagi pengelola kompetisi. Bagaimana pemain-pemain ini supaya supaya mendapatkan menit bermain gitu ya. Rasanya saya pikir keputusan untuk memperbanyak keran pemain asing itu juga membawa pengaruh gitu untuk pemain mendapatkan jam terbang. Karena di Indonesia, kalau di Inggris kan yang ngincer juara dari 1 sampai 5 gitu ya. Yang West Ham, Everton kan realistis gitu. Wolverhampton, wah nggak bisa ngincer juara gitu. Jadi hanya bertahan aja gitu. Ataupun di kompetisi Eropa yang level keduanya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan peringkat 1 sampai peringkat 18 kepengen juara semua gitu. Jadi ketika keran pemain asing dibuka gitu, meskipun nggak wajib pakai 8 gitu, akan sebanyak-banyak ya di kontrak pemain asing. Sehingga ya itu tadi, untuk pemain muda kesempatannya menjadi semakin kecil gitu. Ya. Jadi untuk kegagalan ini ada kontribusi aturan pemain asing yang terlalu banyak dari PT LIGA ya, LIB ya. Iya, kalau ngelihat dari bagaimana pemain muda itu nggak mendapatkan menit bermain yang banyak gitu. Kalau latihan aja ya saya pikir ya mereka pasti latihan, di klub juga latihan gitu. Tapi kan iklim pertandingan, atmosfer kompetisi kan nggak dapat. Ini juga ada yang menarik ini. Soal favoritism. Soal pemain yang selalu main ya. Padahal kita lihat performanya juga nggak bagus gitu loh. Ini gimana nih Bung Tommy? Sah-sah saja mungkin pelatih punya pemain favorit. Iya. Dipasang terus. Iya. Gitu kan. Tapi Raven kok terakhir baru dipasang. Dan ternyata produktif gitu loh. Dia ada insting golnya lah ya. Ada insting gol. Ya mungkin itu bagian dari kesalahan satu pertandingan atau di case lawan Myanmar ini. Tapi kalau kita cermat, overall, problem dari sepak bola kita, terutama juga bahkan didatangkan naturalisasi yang sekelas Raven sama Mauro, itu kan nggak jadi solusi bikin gol gitu. Iya. Jadi problem buat sepak bola kita nggak ada satupun pemain yang qualified, piawai, cerdik, tajam bikin gol. Siapa? Boy. Terakhir mungkin kita bisa lihat Boas kali ya. Saya nggak tahu, mungkin salah ya ketuaan yang ngomong Boas. Ada lagi nggak yang lebih? Nggak. Kayaknya nggak ya. Jadi benar juga.
Jadi saya ngeliat, berhenti di era Boas dan Bambang. jadi mereka itu, habis itu mana coba? Kan nggak ada juga yang pernah menggali kenapa begitu gitu loh. Nah kalau saya mau coba mancing aja stimulus gitu loh. Jangan-jangan karena kepelatihan jangan-jangan, berarti kan belum tentu benar. Namanya pengamatan. Jangan-jangan model kepelatihan kita passing. Jadi anak nggak dapat berkembang dulu, mengembangkan kualitas individunya gitu loh. Messi kalau dulu pelatihnya ngelarang dia nggak dribbling, nggak lewati lawan, mungkin dia nggak bisa seperti ini gitu loh. Jadi harus benar cara kepelatihan di fase periode usia tertentu. Ya. Jangan selalu bilang asal passing gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dribbling, kemampuan melewat satu lawan satu, itu sesuatu yang nggak diberikan kepada semua pemain. Maksud saya gini loh, semua anak diajarin main bola, teknik dasar dribbling sama, boy. Ya. Mau dari pemain belakang sampai pemain depan, pemain sayap, pemain gelandang, kalau dia diajarin dribbling sama pelatih pasti sama. Tapi kemampuan dribbling pemain pasti beda-beda. Ya. Jadi dalam contoh langitannya kan Neymar itu kan dribblingnya keren banget di luar Messi ya. Bisa tekuk langsung dengan kecepatan tinggi kan Neymar, Ronaldinho. Iya. Padahal setiap anak waktu belajar main bola kan sama diajarin dribblingnya. Kok beda kemampuannya gitu loh. Kemampuan Om Boy sama Kesit kan beda dribblingnya gitu loh. Ada sesuatu yang dimiliki oleh pemain itu. Padahal diajarinnya sama sama pelatihnya kan, dribbling begini gitu loh. Maksud saya jangan-jangan kita salah karena dari kecil passing. Jangan-jangan. Kok sekarang nggak ada striker lagi yang cukup tajam, yang cukup killer gitu di area penalti yang bisa bikin gol. Seperti bahkan Bambang, Hoki seperti Caraka, Boas, ya. bahkan Hoki Caraka yang dalam beberapa tahun sempat dapat kesempatan berlatih di senior waktu zaman era STY, menurut saya mah kagak ada bekas-bekasnya itu. Kagak ada sisa-sisanya apa sih gitu. Kamu sebagai anak muda yang ikut latihan sama tim senior dianggap layak, kok nggak kelihatan gitu di kelompok Bung Tommy, umur. bukan kita break. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Tommy, kalau kita lihat SEA Games ini, 2 pertandingan yang kita lewati, Filipina dan juga Myanmar. Banyak kemajuan tim-tim Asia Tenggara, khususnya yang kita anggap bukan sekelas Thailand atau Vietnam. Ya. Faktor pelatih, kita lihat tadi Myanmar pelatih Jepang, Ya. ya kan, skema udah bagus, ya kan, disiplin. Sistem permainan juga ada jalan. Jadi mereka lebih maju dong. Atau mereka improve sekali. Kalau secara kualitas sebetulnya pemain kita masih lebih bagus iya. gitu kan. Cuman secara hasil kita kan nggak lolos. Jadi kita gagal, kecewa. Cuman kalau kita bicara Myanmar kan tradisinya juga sebetulnya kuat. Dulu kan Burma namanya. Iya. Jadi secara akar sepak bolanya cukup kuat. Tapi kemudian dia mulai berkembang. Saya lihat kalau dalam pertemuan-pertemuan itu kan AFC khususnya kepada AFF itu ada semacam bantuan. Jepang itu suka mendekati lah ASEAN gitu loh. Dulu kan Laos pakai, Kamboja juga pakai. Jadi mereka pun dalam posisi berkembang, hanya prosesnya yang mereka lakukan sebetulnya bertahap lah. Yang kalau saya lihat dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya Indonesia yang cukup ada lonjakan-lonjakan. Cuma kitanya kaget-kagetan sebagai publik bola gitu loh. Karena kan untuk bisa konsisten, panjang, steady gitu kan nggak gampang ternyata. Ya. Kalau ngelihat materi yang sekarang ini kan kita mewah gitu loh. Ekspektasi kita besar sekali ya. Melawan Mali kita happy loh. Apalagi pertandingan kedua. Tapi jauh kan daripada Mali yang menang kan jauh. Tiba-tiba berubah semua seperti kita lihat itu. Apa karena lawan Mali jadi kita berkembang, ketika melawan yang ultra defensif, presentasi ball position kita lawan Filipina itu 70% kita kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak bisa buat gol, kita nggak bisa berkembang. Bahkan hal-hal yang mendasar seperti kontrol, passing, kita salah banyak. Gimana Bung? Waktu lawan Mali, saya pikir tekanannya akan berbeda kan hanya uji coba gitu ya. Iya, oke lah. Iya, Oke lah. Tapi lawan Mali loh. Iya, saya pikir tetap berbeda gitu dibandingkan dengan pertandingan
seperti di SEA Games gitu. Apalagi dengan ada status sebagai juara bertahan, terus ada target meskipun targetnya apakah perak atau emas nih. Ya kan? Apakah perak atau emas, tapi kan ada target. Dan di situ ketika menghadapi Filipina saya pikir ya susah untuk cetak gol itu memang menjadi salah satu faktor, bukan cuma di tim U22 atau U23 atau U20 sampai ke tim senior gitu. Saya mau menyambung ke Bung Toel sama Bang Boy tadi bilang stop di era Boas dan Bambang itu. Waktu di era Boas sama Bambang itu kan kebanyakan formasi itu kan pakai 2 striker, satu asing, satu lokal. Sehingga kan pemain-pemain lokal yang dipasangkan dengan pemain asing itu bisa masuk ke tim nasional. Budi Sudarsono, Gendut Doni, Bambang Pamungkas, Boas Solosa itu kan tandem-tandemnya kan Christian Gonzalez, Beto Gonzalez, Kit Kayamba. Sekarang ini kan pakai formasinya kan 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang mana satu striker itu pemain asing biasanya. Sehingga pemain lokal yang posisinya striker nggak dapat kesempatan main ataupun kalau dikasih main melipir ke sektor sayap. Di top scorer Liga 1 sekarang dari peringkat 1 sampai 10 itu pemain asing semua. Peringkat 11-nya itu Ezra Walian. Oh ya. Itu baru pemain lokal. Itu pemain lokal ya? Iya, pemain lokal, naturalisasi. 1 sampai 10-nya pemain asing semua. Jadi Mark Klok juga pemain lokal sekarang. Tom Haye juga pemain lokal. Jadi itu menggambarkan bagaimana khususnya sektor striker gitu ya. Bagaimana langkahnya stok striker yang tajam gitu. Ya Hoki Caraka striker gitu, tapi di Persita kan jarang dia dikasih kesempatan main sebagai starter dan main full time gitu. Karena mainnya di sisi kanan dia. Iya, pasti akan melipir gitu. Dari zaman kita Dendi Sulistiawan dulu pernah jadi striker di Persela, melipir juga ke kiri. Jadi pemain-pemain yang posisinya striker kalau mau main ya susah untuk main di posisi aslinya. Apa mungkin pola sepak bola modern sekarang seperti ini membuat tidak lahir striker-striker yang seperti kita sebut tadi. Yang dulu kita punya Boas, punya Kurniawan, ya kan? Bambang atau sebelum-sebelumnya Peri Sandria. Apakah seperti itu, Bung? Enggak sepenuhnya. Menurut saya sih individual progresnya yang agak kurang. Kalau kita lihat pertandingan SEA Games ini, tim Indonesia, Boy sering lihat nggak? Misalnya pemain kita kalau di kayak Filipina yang agak cenderung defend gitu kan, termasuk Myanmar tadi. Lalu pemain kita main 1-2 atau shooting yang bagus dari area penalti kan nggak ada. Iya. Saya nggak lihat pemain yang punya kemampuan shooting bagus gitu loh. Iya. Dulu kan pelatihnya itu yang dipinggirin Bima Sakti kan masih oke gitu loh. Ketika second ball dia masih bisa berikan shooting gitu, misalnya seperti itu. Atau tendangan bebas gitu. Tadi gol bola mati, tapi kan kiper salah nangkep, lalu si Tony gitu kan, gol bola mati. Tapi maksud saya gol bola mati dari tendangan bebas, nggak ada juga. Saya lihat ada set piece tendangan bebas yang bagus gitu, nggak ada. Jadi saya merasa bahwa ini anak-anak kurang mendapatkan sebuah asahan individual advance gitu loh. Kalau kita striker makin jeli lah gimana gitu, ngulik-nguliknya gitu loh. Kalau kita gelandang gimana sih ngulik-nguliknya. Jadi apakah mereka cukup puas dengan materi yang barengan itu tanpa mengasah kelebihan sendiri. Karena saya nggak lihat syuting yang bagus di luar area penalti, saya nggak lihat syuting tendangan bebas gitu, saya nggak lihat itu. Wow. Ketika Persib melawan Bangkok ya, satu syuting dari Tom Haye dan juga Goy Kuchea kalau nggak salah yang cantik lah, hampir gol 6 tong. Itu kita melihat bahwa itulah contoh gelandang yang punya kemampuan syuting. Teknik syutingnya juga kita tahu seperti apa. Nah ini sebenarnya tutorial juga dong buat pemain muda Persib terutama ya. Dan juga buat pemain muda kita yang berposisi sebagai gelandang. Kayak Tony, Arkan, dan sebagainya. Gimana? Kalau di tim SEA Games ini saya pikir pemain yang punya kemampuan untuk bisa lebih kreatif, bisa lebih nalurinya lebih menyerang. Itu ya kehilangan Arkan sama Marcelino. Iya. Karena betul. Ivar ataupun Tony waktu kalau main di Persebaya dia jadi pemain memang seperti yang di tim SEA Games sekarang lebih banyak sebagai pemain gelandang yang karakternya kuat bertahan seperti Ivar gitu. Jadi kalau misalnya di tim ini nggak ada pemain yang kreatif, ya itu kehilangan Arkan sama terutama Marcelino itu yang cukup berpengaruh. Kalaupun bola mati, ya Marcelino punya kemampuan untuk itu kok. Baik di klub waktu main di Persebaya ataupun di tim nasional, meskipun mungkin akurasinya belum terlalu bagus, tapi ada lah Marcelino untuk potensi untuk seperti itu. Dulu di tim kita selalu ada namanya playmaker ya Bang.
Ya, nomor 10. Selalu ada. Ya. Selalu ada. Setiap generasi selalu ada muncul playmaker. Fahri misalnya juga seorang playmaker. Tapi sekarang kita nggak punya itu, Yes. Bung Tommy. Why? Makanya secara besarnya, Boy, apakah cara kepelatihan kita itu anak kecil kita selalu dihardik, dilarang untuk melakukan sebuah gerakan, satu lawan satu, dribbling yang bagus, karena passing. Itu dugaan saya, jangan-jangan. Karena kok nggak muncul pemain yang punya karakter nomor 10, pemain karakter nomor 9, yang cerdik di area penalti, yang degil di area penalti, yang bisa lihat celah kosong, yang bisa ngelihat itu. Kan itu nggak diajarin. Pemain nomor 10 itu kan seolah-olah dia punya bisa apa ya? Kayak di kepalanya kayak kalau imajinasi saya itu kayak video gitu loh. Kayak dia bisa ngelihat celah. Oke, dia masuk dia sini. Scan semuanya. Kan itu bukan sesuatu yang diajarin. Tapi situasional yang dia lihat dan dia ambil keputusan. Nah, kok nggak ada sekarang? Kan itu pertanyaan besar secara kepelatihan gitu loh. Kalau berkaca dari monotonnya permainan tim SEA Games kali ini. Oke. Terakhirlah buat Bung Erwin. Apa yang kedepannya kita? Kita pasti di jumpa pers, Coach IS pasti ya mungkin minta maaf lagi ya. Kedepannya untuk step awal lagi, kita mulai dari nol, apa yang ingin Anda katakan? Untuk U22 ya. Materi pemain kecil kemungkinan untuk bisa dapat 10 pemain baru dengan kualitas yang seperti sekarang ataupun lebih bagus gitu. Karena ya faktanya ini yang terjaring ini gitu. Kemarin tadi bilang 30 plus 3. 3-nya itu juga dari jalur mana akhirnya nggak keterima juga gitu. Akhirnya artinya kan nggak gampang untuk cari pemain. Ya materi ini harus dimaksimalkan. Dengan cara apa? Yang paling instan adalah mengganti pelatih mungkin ya. Karena kalau misalnya di kompetisi dikasih kesempatan, disuruh untuk dikasih kesempatan untuk main kan klub belum tentu mau. Belum tentu bisa untuk ubah regulasi, untuk menambah jam terbang. Cari pemain susah. Artinya ya ini materi yang ada sekarang gitu. Berarti malam ini kesimpulan kita step pertama kita adalah ganti pelatih ya. Iya, udah selesai masanya Indra Safri. Terima kasih Bung Tommy, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih untuk apa yang Anda katakan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk sepak bola kita. Usai sudah Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.